Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup setia kepada Tuhan, orang yang hidupnya saleh, menjauhi kejahatan, secara umum kita akan mengatakan bahwa orang itu akan diberkati. Orang itu akan bebas dari yang namanya penderitaan. Itu kalau kita berpikir secara logika. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab, firman Tuhan mencatat dalam Alkitab, di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, bahkan di pasal pertama sampai pasal yang kedua kita lihat bagaimana kesalehan Ayub dicobai. Nah, kita akan belajar tokoh ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai kehidupan Ayub, tentang bagaimana kesalehannya diuji, kesalehannya dicobai. Kalaupun kita belajar, digambarkan, dikatakan dalam Alkitab bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi yang namanya kejahatan. Itu bisa kita temukan dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sehingga dengan ketaatan, kesalehan, bahkan takut akan Tuhan tadi akan membawa Ayub hidup diberkati oleh Tuhan. Dan itu bisa kita lihat di ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ayub memiliki anak, Ayub memiliki hewan ternak yang banyak. Bahkan firman Tuhan mencatat dia adalah orang yang terkaya di sebelah timur pada masa itu. Saya percaya kita semua rindu diberkati oleh Tuhan. Tetapi poin yang kita mau pelajari hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berkatnya, tetapi bagaimana kita hidup saleh. Kalaupun kita belajar apa arti saleh sebenarnya, saleh itu berarti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidupnya tidak ada tipu muslihat. Bahkan kalau saya belajar melihat di situ kata saleh itu mengandung berarti orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan, kalau ketika kita sudah hidup saleh tadi, poinnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat itu adalah bonus daripada Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah hidup saleh, sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam artian setia kepada Tuhan? Dan tadi dikatakan takut akan Tuhan. Ayub hidupnya takut akan Tuhan, sehingga tidak heran Ayub diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, ini berbicara takut yang positif, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Takut yang positif ini yang akan membawa kita menyembah Tuhan dalam artian hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena omong kosong kita menyatakan takut akan Tuhan kalau perintahnya ataupun nasihat kebenaran firman Tuhan kita langgar. Tetapi kita akan dikatakan hidup takut akan Tuhan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan satu poin lagi tadi, firman Tuhan mengatakan hidup Ayub adalah menjauhi kejahatan. Ini berbicara bahwa selama hidup Ayub, dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbau kejahatan. Sehingga nanti kita lihat pula di dalam pasal yang pertama, kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, dikatakan seperti ini, bahwa ketika anaknya mengadakan pesta, Ayub melakukan atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena pikiran Ayub seperti ini, kalau saja anaknya berbuat dosa. Kita bisa melihat di situ bahwa Ayub ini orang yang menjauhkan diri dari yang namanya dosa, dari namanya kejahatan. Dalam artian Ayub mencari yang namanya kebenaran. Ayub mencari yang namanya keadilan selama hidupnya. Sehingga Tuhan memberkati dan timbul permasalahan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mencatat bagaimana iblis bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata seperti ini, "Dari manakah engkau iblis? Apakah kau melihat hambaku Ayub yang setia, yang saleh, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan?" Dan iblis menjawab seperti ini, "Wajar saja dia taat kepadamu Tuhan. Wajar saja dia setia kepadamu. Karena engkau yang membuat dia berhasil, engkau yang memberi dia perlindungan, engkau yang memagari, sehingga apapun yang dikerjakannya, engkau yang memberkati. Wajar saja dia bisa setia kepadamu." Kurang lebih seperti itulah tuduhan iblis. Sehingga Tuhan memberikan satu kuasa kepada iblis untuk mencobai kesalehan Ayub ini. Apakah benar Ayub
hanya setia kepada Tuhan karena berkatnya? Apakah Ayub hanya saleh ketika hidupnya diberkati? Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pasal yang pertama ayat yang ke-21, jelas di situ dikatakan bahwa Ayub setelah dia dicobai, dalam artian anaknya mati, hewan peliharaannya, harta bendanya semua lenyap, Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan melakukan hal yang patut. Tetapi dia berkata seperti bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dari rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah iman dari seorang Ayub. Dia menyadari bahwa segala yang dimilikinya, harta, kekayaannya, bahkan anaknya sekalipun, itu adalah anugerah pemberian daripada Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat dia banggakan. Sehingga tidak ada yang dapat membuat dia kecewa kepada Tuhan ketika hal itu hilang. Di sini kita melihat iman Ayub bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada anak-anaknya. Bukan bergantung kepada kekayaannya. Dan setelah itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Dan di pasal 2 kita melihat lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iblis datang kedua kalinya. Iblis berkata kurang lebih seperti ini kepada Tuhan. Semua orang akan memberikan hartanya ganti nyawanya. Sehingga Tuhan memberikan kuasa lagi kepada iblis. Ayub, dalam kuasamu saja sayangkan nyawamu. Itu bisa kita baca di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam artian iblis bisa mencobai Ayub tetapi tidak bisa mengambil nyawanya. Dan di ayat yang ke-7 seterusnya ke bawah kita melihat Ayub mengalami yang namanya penyakit dari telapak kaki sampai kepala. Sehingga apa dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan? Ayub mengambil beling untuk mengorek-ngorek badannya dan duduk di debu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat penderitaan Ayub di sini. Sehingga tidak hanya penderitaan fisik yang dialami oleh Ayub, tetapi juga mental. Tekanan-tekanan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan 3 sahabatnya mengatakan seperti ini, bahwa pasti kamu melakukan dosa sehingga Tuhan menghukum kamu. Itu satu. Dan istrinya, masih bertekunkah engkau kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan itu dan matilah. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam penderitaan yang sangat besar. Tetapi hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita jauh nanti, saya bacakan kepada Bapak Ibu semua, pengenalan Ayub dengan Allah ini. Ayub mengenal Tuhan yang dia sembah. Ayub mengenal Allah yang dia sembah, sehingga itu yang membuat imannya kuat. Kita lihat apa jawaban Ayub kepada istrinya. Engkau berbicara seperti orang yang gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja daripada Tuhan? Kurang lebih seperti itu. Tetapi Ayub juga menjelaskan di pasal yang ke-23 ayat 10 dikatakan demikian, bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di sini Ayub memiliki iman yang begitu kuat, saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan yang membuat imannya kokoh. Bahwa dia berkata, penderitaan ini akan menguji aku, dan kalaupun aku keluar, akan keluar sebagai emas yang murni. Dalam artian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub naik level. Di sini kita melihat di dalam Yesaya nanti dikatakan, Yesaya 55, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan seperti langit dan bumi jauhnya. Sehingga mungkin yang kita alami hari ini, problem yang kita alami, membuat kita tidak mengerti maksud Tuhan. Seperti Ayub tadi, hidupnya sudah saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi dia mengalami yang namanya tekanan, penderitaan, anak-anaknya hilang, harta kekayaannya semua lenyap. Bahkan istrinya pun sendiri meninggalkan dia. Tidak hanya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia mengalami yang namanya penderitaan yang sangat sulit disembuhkan. Tetapi kita lihat firman Tuhan mencatat pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ayub tidak membuat dosa dari bibirnya. Dan kita melihat dari semuanya itu ada satu kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan tadi mengatakan kepada iblis, hanya sayangkan nyawanya. Ini kalau kita pelajari bahwa Tuhan yang memegang kendali. Mungkin kita di dalam penderitaan, mungkin kita dalam pergumulan. Tetapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat Korintus, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-13 demikian, bahwa sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayub pasal 2 ayat yang ke-6 menyatakan firman Tuhan bahwa sayangkan nyawanya. Berarti di situ Tuhan tahu kapasitas Ayub. Penderitaan yang dialami Ayub tidak melebihi kekuatannya. Kita melihat di situ Allah yang pegang kendali. Allah yang berkuasa atas kehidupan Ayub. Sehingga firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Dia yang setia itu, Tuhan yang setia itu akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat menanggung masalah itu, dapat menanggung pergumulan itu. Pesan penting yang perlu kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di sini bahwa selama kita setia kepada Tuhan, selama kita taat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan kita refleksikan dari kehidupan Ayub pada kesempatan ini bahwa tidak selamanya masalah kita, tidak selamanya penderitaan yang kita hadapi itu karena Tuhan menghukum. Tetapi itu adalah proses kita untuk next level, untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Yesus yang murni. Dan selanjutnya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang terlepas. Dan satu hal yang penting, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Kalaupun kita dalam pencobaan, dalam penderitaan, firman Tuhan menyatakan, Dia yang setia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang setia itu akan memberi jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi, mari mulai belajar kepada Tuhan. Selama kita mengenal Allah yang kita sembah, saya percaya kita akan tetap memiliki iman yang kuat. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, tahu apa yang kita hadapi, tahu apa yang kita gumulkan. Tuhan Yesus memberkati.